Jadi begini, kedatangan saya hari ini adalah menindaklanjuti laporan polisi yang telah dibuat tanggal 28 Agustus 2025 terkait upaya teror yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama di kediaman klien saya Dr. O, di klinik Kemang dan klinik Pondok Indah serta PN Jakarta Selatan. Jadi ada 4 objek berupa teror yang dikirimkan melalui karangan bunga, menggunakan karangan bunga ke kediaman klien saya maupun klinik klien saya. Hari ini saya berkoordinasi dengan penyelidik untuk menanyakan perkembangan hasil penyelidikan. Dari hasil penyelidikan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah mengerucut kepada orang-orang yang diduga sebagai pelaku upaya teror melalui karangan bunga maupun pencemaran secara tertulis. Diduga saksi-saksi ini, para terduga ini dibiayai atau diorganisir oleh pengusaha asal Jawa Barat, suami istri, inisialnya bisa saya langsung sampaikan HP alias AS dan IW. Kedua orang ini menyuruh 3 orang untuk mengirimkan teror kepada klien saya. Dan hari ini saya mengapresiasi sekali dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya, Direktorat Krimum telah dapat setidaknya membuka kotak Pandora siapa pengirim dari teror tersebut. Ada kaitannya pasal yang disangkakan dulu, Bang? Ada kaitannya sama isu skincare yang belakangan ini? Saya tidak mau mengait-ngaitkan antara permasalahan yang satu dengan yang lainnya. Jadi saya di sini mendampingi Dr. Oki membuat laporan polisi tanggal 28 Agustus. Dan itu dilakukan pada malam hari. Dikirimkan oleh tengah malam hari dan telah kita ketahui keesokan harinya paginya. Jadi dari situ kami menilai bahwa ini adalah upaya-upaya teror karena selama ini hanya berseliweran di media sosial. Kali ini bukan terkait ITE. Kenapa? Karena biasanya selalu ITE saling serang antar buzzer atau bagaimana. Tapi kali ini adalah upaya yang benar-benar perbuatan yang sangat membahayakan buat klien saya. Sehingga kami menganggap ini hal yang perlu saya lakukan untuk membuat laporan polisi. Bang, ini kan postingannya selalu, bahkan sampai belum lama ini kan masih terus ada postingannya ya Bang, dengan menyebut kalimat ya, segala macam gitu loh Bang. Tadi saya jelaskan kembali lagi, bukan mengenai postingan-postingan, tapi ini adalah upaya teror yang dikirimkan ke rumah klien saya, ke rumah Pondok Indah, ke klinik cabang Kemang. Saya sekaligus pengacara retainer Bening Klinik sangat amat terganggu dengan upaya-upaya seperti ini. Dan ini akan saya berikan contoh kepada yang lain-lainnya. Jika ada upaya-upaya teror yang secara langsung, kita tidak segan untuk membuat laporan polisi. Bang, dalam bentuk teror kan pakai karangan bunga. Dalam karangan bunga tersebut ada bahasa yang senonoh atau seperti apa? Ya, kalimat-kalimatnya itu adalah materi penyelidikan. Saya tidak bisa sampaikan karena itu sangat kalimat yang mencemarkan, menghina, memfitnah. Ya, pasal yang disampaikan pasalnya adalah terkait pasal KUHP 310 ayat 2, 311 dan teror 335. Oke, Bang, pengusaha berinisial AS dan IW ini apakah di bidang yang sama atau tidak? Saya tidak bisa menyampaikan hal itu. Yang jelas salah satu daripada pelaku sudah bercerita kepada saya, sudah memberikan bukti kepada saya. Jadi dengan ini juga pasti mereka akan tahu bahwa salah satu karyawannya telah bertemu saya, meminta maaf kepada saya
bahkan meminta saya untuk mempertemukan dengan klien saya. Tapi saat ini belum, karena ini masih proses penyelidikan. Terlapor saya dalam lidik karena saya tidak ketahui siapa orangnya. Selama ini kalau kita bicara ITE, pelakunya jelas, ya kan? Pelakunya jelas, akun media sosialnya jelas. Ini orang-orang ini adalah orang-orang yang selalu bermunculan, mukanya sudah dikasih tahu ke saya. Muka-mukanya orang-orang ini sudah dikasih tahu ke saya. Ada pemilik akun namanya Unboxing Official, ada namanya akunnya itu Instagramnya Axton Rico apa tuh. Tapi kita nggak tahu siapa. Karena saya tidak bicara tentang media sosial, karena ini kita bicara tentang person, orang langsung. Karena yang melakukan adalah person, bukan melalui akun. Motif pelaku apa bang? Menurut nama ya bang, menurut nama HS sebagai investor atau apapun lah bahasanya bang. Nah HS ini juga spill dikit bang, punya pabrik. Ya, nanti kalian tahu sendiri aja. Kalian tahu sendiri, saya juga tidak mau terlalu terburu-buru untuk menjelaskan itu. Tapi yang jelas kepolisian menyampaikan kepada saya di atas tadi akan memeriksa tadi 5 orang nama tadi. Saya ulang lagi, nama-namanya adalah RA, ST, R, suami istri, HP alias HS dan I. Itu semua akan diperiksa. Dan orang-orang ini juga adalah orang-orang yang sudah ketemu saya, salah satunya yang mantan karyawannya dari pengusaha itu sudah ketemu saya dan minta maaf kepada saya, dan minta maaf juga melalui saya untuk Dr. Oki. Oke, mantan karyawan motifnya apa bang? Motifnya apa bang? Pengakuan dari mantan karyawan bang? Ya, saya tidak bisa menyampaikan terkait motif, itu adalah pertanyaan penyelidik. Ya kan, nanti penyelidik yang bisa menyampaikan terkait motif. Yang jelas perbuatannya ada. Perbuatannya ada dan perbuatannya itu dilakukan pada tanggal 28 Agustus. Oke? Setelah sesaat kejadian, saya langsung membuat laporan polisi. Dan kejadian ini sudah berapa bulan nih? September, Oktober. Alhamdulillah setelah 2 bulan bisa terungkap atas berkat kerja kerasnya penyidik dari Polda Metro Jaya. Oke, selain karangan bunga apa lagi bang? Buktinya bang? Ya, selain karangan bunga. Ya, tadi bukti-buktinya adalah karangan bunga. Tapi kan dari proses penyelidikan kan terungkap semuanya. Ada bukti rekening, ada segala macam bukti transfer yang itu semuanya sudah saya kantongi yang disampaikan oleh salah satu karyawan dari pengusaha ini. Ada banyak karangan bunga ya? Dan berapa kali bang? Karangan bunga setahu saya belasan, hampir 20. Itu sekali kirim bang? Sekali kirim. Kejadiannya sekali berarti ya? Kejadiannya pada malam itu. Mereka mempekerjakan ini secara sangat hati-hati dan sangat dilakukan dengan penuh rahasia. Karena dilakukan pada malam hari. Saya memiliki CCTV juga. Alat bukti kita CCTV. Nah itu. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan perkara ini segera bisa naiknya status, karena ini penyelidikan yang panjang. Artinya ketika naik status ini penyidikannya lebih mudah. Terakhir mungkin sampai saat ini Dr. Oki sendiri masih mendapatkan teror nggak sih bang? Iya, sejauh ini terkait terakhir mengenai hal itu. Tapi kalau misalnya mengenai sosial media ya saya sudah bilang udahlah, mengenai sosial media nggak usah kita lihat dulu lah. Ini kenapa saya buat laporan polisi ini, karena ini terornya nyata, bukan lagi media sosial. Jadi itu yang perlu saya sampaikan teman-teman. Ini teror yang nyata, bukan media sosial. Dan berpengaruh sama bisnisnya juga pada ya, artinya semua berpengaruh lah. Oke? Oke bang, sebentar bang, terkait dengan adanya pemberitaan bahwa klien abang ingin juga dilaporkan oleh pihak Reza Glelis, seperti apa nih bang?